Ya Bu ya, kan di sini juga di Indonesia kita lihat ada beberapa influencer ya, termasuk salah satunya mungkin Bapak Permadi Arya yang mengatakan bahwasanya pihak Hamas itulah teroris karena dia mereka-mereka ini menyerang ke Israel, membunuh orang tua, perempuan, anak-anak. Itu pandangan Buya gimana? Oke, kan tadi sudah saya bilang Ya, karena aksi reaksi ya. Tapi yang 7 Oktober 2023 ini kan Hamas yang duluan menyerang Israel. Ya ini nggak boleh dilihat tanggal 7, sebelum dari tahun 48 kita lihat nih kan gitu ya. Ini kan Inggris memberikan tanah orang Palestina kepada tanah orang Palestina kepada Israel. Ini kan sebuah tindakan yang tidak benar nih. Ya kan? Jadi benihnya itu yang salahnya adalah Inggris nih sama konco-konconya nih kan gitu ya. So waktu itu kan Israel kan tidak punya tanah itu kan gitu ya. Ada rencana di Afrika mau dikasih kan gitu. Tapi kan di sini dikasih kan gitu ya. Siapa sih yang nggak sakit hatinya ya kalau tanahnya diambil, kalau kekayaannya dikuras, sakit hatinya, sakit kan ya. Nah siapa yang menyakitin? Yang ngambil dong, yang merampas dong. Siapa yang mengambil dan merampas? Israel dong, bukan Palestina kan? Lalu kalau seandainya Palestina melawan mereka, teroris gitu. Yang teroris itu adalah Israel itu. Gitu. Kalau Palestina Hamas itu bukan negara itu ya. Itu kelompok kan ya. Kalau Israel ini negara loh. Jadi the state of the terrorist gitu ya. Jadi negara Israel itulah negara teroris. Tapi karena Palestina ini sekarang dikuasai Hamas yang notabene dianggap orang tentaranya itu ada yang bersifat militer seperti teroris itu barangkali. Jangankan dia, saya mau lawan saya. Kalau negara saya diambil tanahnya, makanya ketika ada orang mau mengambil bagian dari negara saya mau jadi tentara. Tuh, berani nggak? Ya zaman dulu ya. Mau lah, masa nggak mau? Kalau bagi saya itu hubbul watan minal iman kan gitu saya. Mencintai tanah air itu adalah bagian daripada iman gitu. Lalu tanah air kita diambil oleh orang. Lalu kita diam saja gitu, senyum-senyum aja kita gitu. Di mana hatinya tuh ya? Gitu. Saya pun kalau saya tinggal di Palestina, saya juga lawan itu saya karena menurut saya dia telah berbuat sesuatu yang menentang nilai perikemanusiaan dan perikeadilan. Karena dia telah menjajah dan itu jati diri bangsa. Oleh karena itu bagi saya kalau adalah warga negara Republik Indonesia yang mendukung Israel, saya pastikan berarti dia tidak paham konstitusi. Berarti dia tidak paham filosofi bangsa dan negara kita. Di dalam alinea pertama sudah jelas-jelas mengatakan bahwasanya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Israel menjajah Palestina, harus dihapus. Kenapa harus dihapus? Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Jadi kalau ada orang di sini yang mendukung Israel, berarti dia itu adalah orang-orang yang tidak menghormati nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan. Orang-orang yang tidak menghormati nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan itu, kalau dalam bahasa halusnya apa tuh ya? Awalnya B, ujungnya B juga lah gitu. Nggak disebut. Tengahnya D lah gitu. Jadi itu menjadi sesuatu yang tidak baik lah gitu jadinya. Jadi dalam kesimpulan saya menyesalkan sekali ada orang di negeri ini ya yang tidak paham dan mengerti tentang Pancasila. Sementara menurut saya ya, mengapa Indonesia sampai hari ini masih bisa bertahan? Karena kita masih konsisten dengan falsafah bangsa kita Pancasila dan kita masih konsisten dengan konstitusi Undang-Undang 45. Kalau Pancasila diutak-utik, misalkan Pancasila itu kan 5 silanya, dirubah jadi 3 sila ya. Saya orang pertama yang menentang, meskipun nyawa saya hilang. Oh, semua saya juga menentang. Saya menentang. So, yang namanya Trisila itu silanya 3, yang Pancasila itu silanya 5 ya. Pertanyaan saya, 3 sama nggak dengan 5? Nggak sama. Kan nggak sama kan gitu ya. Oleh karena itu pasti ada yang dibuang dan direndahkan oleh dia kan gitu kan. Salah satu yang direndahkan itu adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Kita ini negeri kita ini adalah memang bukan negara agama tapi rakyatnya rakyat yang beragama ya. Kan kita bisa senyum-senyum aja kan enggak masalah kan ya.
Ya dengan kan? siapapun lah ya. Dengan siapapun kita bisa. Tapi gini, mungkin barangkali tentang Hamas ini mungkin juga perlu dihimbau supaya mereka lakukan tindakan pembalasan itu jangan juga yang sifatnya mungkin melanggar HAM juga, supaya simpati dunia itu bisa lebih ke Hamas itu. Kalau mereka melakukan pembalasan sama kalau apa saya dilakukan terus Israel, terang saja ya, kalau kotor air di hulu, di hilir ya, pergi ke hulu. Kalau ini sungai nih, kotor air di hilir ya, pergi ke hulu. gimana kan dari hulu yang ke hilir? Hulunya yang membuat kotor. Israel itu yang membuat kotor, gitu. Sehingga apa namanya ya, saya rasa tidak ada orang Palestina yang tidak benci kepada Israel. Tidak ada. Kenapa mereka benci sedemikian rupa? Karena mereka telah berbuat ya sesuatu yang sangat melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu saya tidak mau di negeri saya ini ya nilai kemanusiaan, nilai keadilan itu dilecehkan. So kalau ini dilecehkan di negeri ini ya tunggulah, ya, pasti akan terjadi perlawanan. Tuh. Dan kalau terjadi perlawanan, dan kesimpulan saya ya negeri ini akan remuk seperti Afghanistan, seperti Syria, seperti di Libya, ya kan ya. Pertanyaannya mau nggak? Ya pasti. Ya nggak mau dong kita kan ya. Nah, oleh karena itu ayo supaya negeri ini aman, tentram, damai. Ayo kita konsisten dengan falsafah bangsa kita, konsisten kita dengan hukum dasar negara kita Undang-Undang 45. Selama kita berpegang kepada Pancasila dan Undang-Undang 45, insya Allah ya, jika kita konsisten dan konsekuen, insya Allah aman negara ini. Aman negara. Dan bahkan menurut saya ya Indonesia ini akan menjadi negara teraman di dunia menurut saya ya. Asal kita betul-betul konsisten dan konsekuen. Pertanyaan adalah kita konsisten ternyata banyak yang nyimpang-nyimpang kan gitu ya. Nah, oleh karena itu kepemimpinan yang akan datang menurut saya ini perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu bagi saya ya jangan semua bergabung kepada pemenang gitu ya. Harus ada oposisi. Supaya berimbang ya pemerintah. Ya supaya check and balance terjadi ya sehingga ada negosiasi. Itu namanya teori konflik and konsensus ya. Ada konflik antara pemerintah dengan dengan rakyat gitu ya. Tapi dicari konsensusnya. Siapa yang mencari konsensusnya? DPR nanti. Tapi kalau sudah semuanya masuk ke pemerintahan, siapa yang mengkritik? Kabinet kemarin itu menurut saya sangat-sangat tidak baik. Ya. Hanya siapa yang ada di luar? PKS sama Demokrat. Ya. Jumlahnya kecil sekali kan gitu ya. Nah, ke depan menurut saya kalau bisa ya bangsa-bangsa 48-52 lah gitu ya. Wah, itu seru itu kan ya. Sehingga terjadi perdebatan tesa, antitesa, sintesa. Kita bisa mencari yang terbaik untuk bangsa dan negara kita.